Saat ditemui pada Minggu, pihak keluarga korban melalui pengacara keluarga korban Tommy Faisal Sitorusmani melaporkan kasus kematian ini ke Polda Sumatera Utara. Mereka menduga terjadi kekerasan karena ada sejumlah lebam di beberapa bagian tubuhnya. Sementara saat konfirmasi siang, kuasa hukum Sekolah Pramugari Sumatera Flight Hendra Manatan Sihalupo mengatakan sebelum meninggal dunia secara mendadak pada malam kejadian, korban bersama rekan-rekannya bermain tebak-tebakan. Sesaat setelah itu korban mengalami sakit kepala. Karena sakitnya tak kunjung sembuh, korban mengonsumsi obat pereda sakit kepala. Oleh pihak kampus, korban kemudian dilarikan ke rumah sakit, tapi tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Hadi Wahyudi mengatakan penyidik masih mendalami kasus kematian korban. Korban sudah dimakamkan, namun keluarga berharap agar kasus kematian korban dapat diungkap kepolisian. Seorang pria berinisial JFT tega membunuh lalu memasukkan jasad kekasihnya ke dalam tas. Korban tewas usai disiksa pelaku sebelum pasangan kekasih itu berhubungan badan. Pembunuhan tersebut terjadi pada 22 Oktober lalu di Kota Pematang Siantar. Jasad korban dimasukkan ke tas kemudian dibuang ke tepi jalan di Kabupaten Tanah Karo. Selain sang pacar, polisi juga menangkap 3 tersangka yang lain dan 2 anggota polisi Polres Siantar yang mengetahui peristiwa itu namun membiarkannya. Tersangka utama yang mana dengan pelaku utama adalah saudara JRJ berumur 36 tahun. Polisi menambahkan korban dan tersangka sudah tinggal bersama sejak sebulan terakhir. Akibat perbuatannya, tersangka diancam dengan hukuman di atas 10 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia. Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam Kilas Update berikut ini. Ada 3 informasi. Yang pertama, bocah penuh luka diduga dianiaya oleh orang tua. Ya Allah, kamu kenapa ini tangan dikasih nilai deh? Hah? Pada biru loh, ini muka kamu. Hah? Polisi, panggil PT-nya. Ya Allah deh, kamu deh. Video yang viral di media sosial ini memperlihatkan seorang anak yang mendapatkan penganiayaan hingga mengalami luka di sekujur tubuhnya. Narasi dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @lbj Jakarta menyebut bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut ditemui di Mapolda Metro Jakarta pada Selasa siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Aisyam Indradi mengatakan hingga saat ini pihak Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur dan Polsek Pasar Bo telah memeriksa sejumlah saksi. Pihak polisi juga telah berkoordinasi untuk menempatkan korban di rumah aman milik Dinas Sosial DKI Jakarta. Berikutnya, belasan siswi pingsan diduga kesurupan. Belasan siswi SMP Negeri 2 Kare di Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pingsan secara bersamaan saat upacara Sumpah Pemuda pada Senin pagi. Bahkan beberapa siswi tiba-tiba berteriak histeris seperti sedang kesurupan. Meski sempat panik, sejumlah guru dan siswa lain kemudian mencoba menenangkan para siswi yang histeris. Para siswi yang tidak sadar pun kemudian dibawa ke sejumlah ruangan kelas. Pihak sekolah menduga kondisi tubuh siswa maupun siswi yang lemah menjadi pemicu terjadinya histeria massal di sekolah tersebut. Dan berikutnya, hendak ke sekolah, kakak adik tewas tertabrak. Dua pelajar yang merupakan kakak beradik tewas usai sepeda motor yang dikendarainya terlibat kecelakaan dengan truk trailer di Jalan Raya Merak, Kota Cilegon, Banten. Saat kejadian, kedua korban hendak berangkat menuju sekolah. Kecelakaan bermula saat sepeda motor berusaha mendahului kendaraan di depannya, namun di saat bersamaan ada sebuah truk trailer dari arah berlawanan juga melaju kencang. Tabrakan antara sepeda motor dan truk trailer pun tidak terhindarkan. Petugas telah mengamankan sopir truk untuk keperluan penyidikan lebih lanjut.
coklatnya kaya serat, kaya manfaat, nyalakan energi positif. Coffee Gel Dark Choco. Mencicipi beragam menu nikmat yang menggugah selera. Tidak akan ada kata kenyang karena kami selalu bikin lapar. Bikin lapar hadir setiap hari jam 5:30 sore di Trans TV. Tanda sarapan kurang lengkap di sini. 1 lemas, 2 sulit fokus, 3 prestasi menurun. Pastikan sama bisa lengkap seperti sereal. Anak lebih fokus yang berprestasi. Kini 30% lebih banyak. Lebih lama, bisa lengkap dibanding sarapan lain. Susunya diminum. Kini 30% lebih banyak. Bocah-bocah Esma, ajak audisi bakat terbesar dari Bocah Baru. Wow, udah dibuat submission dan juga ada tuan yang masuk loh. Sekarang juga kamu. Kamu bikinmu sampai muncul. Untuk pertama kalinya, Dokter Boyke kebingungan. Iya memang, ini adalah kasus yang sangat langka. Aku jadi dokter 42 tahun baru juga dapat kasus seperti ini. Bingung pas tahu ada orang yang baru sadar hamil setelah usia kandungannya 9 bulan. Ketahuan hamil. Itu ketahuan itu baru 9 bulan. Ya, Laura. Cari tahu apa yang terjadi di Jam Praktek Selasa 29 Oktober jam 8 malam di Trans TV. Ada yang membuat aku bahagia. Coffee Gel Dark Choco. Berani coklatnya kaya serat, kaya manfaat, nyalakan energi positif. Coffee Gel Dark Choco. Coba nih Hair Products Natural Stone City baru. Extract daun sirih hambat bakteri. Nilai cairan dalam 2 detik anti lembab. Hair Products Natural Stone City still feel clean all day. Ini rahasia bisa-bisa hilang lantai go. Sofi lantai dengan formula baru dan 5 kali bersih kesehatan. Kotor, minyakan kayak gini gampang. Selain hasil sofi lantai, lepas effortless, bebas kuliah dan bakteri. Model minasnya bakalan minyak lagi. Bersihkan hilang, wanginya mewah, tahan lama. Hanya dengan sofi lantai, lantai bersih, kesan, keluarga happy. Sofi lantai, lantai bersih, kesan, kumas dan wangi tahan lama. Hai Mas and Dad, yuk tunjukkan kebolehan si kecil di Trans TV Olimpiade Balita. Hadiahnya total ratusan juta rupiah loh. Ada lomba push bike, basket, baby push walker, lari gawang, merangkap, lari 10 meter, lari 20 meter, dan magical box yang diadain di Transmart Cempaka Putih dan Kereta Bintaro. Menarik kan? Info lengkap dan pendaftaran klik detikevent.com/olimpiadebalita.transtv. Ada gebrakan dari Presiden baru. Presiden Prabowo Subianto mengarahkan para menteri dan wakil menteri untuk menggunakan mobil Maung buatan Pindad sebagai mobil dinas, menggantikan mobil-mobil impor. Sebelumnya Presiden Prabowo menggunakan Maung jenis MV3 limusin Garuda saat pelantikan 20 Oktober lalu. Presiden Prabowo Subianto meminta semua menteri dan pejabat eselon 1 dalam Kabinet Merah Putih menggunakan mobil dinas buatan produk dalam negeri, yakni Maung yang diproduksi PT Pindad. Mobil tersebut akan menggantikan mobil mewah jenis sedan dan MPV dari Toyota yang selama ini diimpor dari Jepang. Arahan tersebut disampaikan saat retreat
di Magelang beberapa hari yang lalu. Namun masih belum jelas varian maung apa yang akan dijadikan kendaraan dinas oleh para jajaran menteri ke depannya. Dikutip dari cnnindonesia.com, kebutuhan mobil dinas menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih diprediksi mencapai 162 unit. Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono usai melangsungkan rapat dengan Presiden pada Senin sore mengaku tak mengetahui arahan pergantian mobil dinas tersebut. Aku nggak tahu, daripada mobil banyak lagi. Ya, kalau kita diperintah kita laksanakan itu aja sih. Ada pembahasan belum dari Pak Prabowo atau perintah langsung? Ya kalau memang, masa iya, kamu mau pandangan enggak? Ya kan, kalau dari perintah pakai, kita pakai. Dan saya jujur aja, kalaupun harus beli, saya beli. Presiden Prabowo pertama kali menggunakan maung buatan Pindad yaitu MV3 Garuda Limousine usai pelantikan Presiden pada 20 Oktober lalu. MV3 Garuda Limousine merupakan varian pengembangan terbaru dari MV3 yang didesain dengan arahan langsung dari Prabowo Subianto. Mobil ini memiliki bobot 2,95 ton dengan dimensi panjang sekitar 5,05 meter dan lebar 2,06 meter. Mobil ini pun dilengkapi sejumlah teknologi canggih, diantaranya bodi dengan ketahanan amunisi, kaca anti peluru, dan ban tipe flat tire yang tetap dapat melaju meski mengalami kebocoran. Sementara bagian interiornya tak kalah canggih serta berbahan premium. Kursi penumpang captain seat dengan pengaturan elektrik yang dilengkapi leg rest, head unit 12 inci, kamera 360 derajat, smart TV, serta penyimpanan dengan pendingin. Usai pelantikan, Presiden Prabowo menggunakan mobil ini saat menyapa masyarakat di sepanjang